Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita masih bicara tentang debat capres putaran ketiga tadi malam. Ada satu hal yang menarik dari debat tadi malam. Ketika kita menyaksikan Prabowo seperti berupaya merangkul Ganjar Pranowo. Prabowo tampak begitu berusaha untuk merangkul Ganjar Pranowo dan berusaha untuk menyerang atau melawan habis-habisan Anies Baswedan. Setidaknya ini bisa kita lihat ketika Prabowo sedikit-sedikit mengatakan saya setuju dengan Pak Ganjar. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Lebih menariknya lagi, rangkulan yang dilakukan oleh Prabowo di awal-awal debat ini kepada Ganjar membuat Ganjar tampaknya seperti kesenangan. Malah Ganjar mengatakan dia bisa sebagai penengah bagi Prabowo dan Anies yang tampak begitu panas perdebatannya. Ini dapat dilihat dari apa yang disampaikan Ganjar berikut ini. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Tetapi apa yang terjadi kemudian sahabat? Sehabis istirahat, ketika dilanjutkan kembali perdebatan, tiba-tiba Ganjar Pranowo seperti berbalik 180 derajat. Dia menyerang Prabowo. Ketika Prabowo mengatakan kepada Ganjar, seperti juga mengatakannya kepada Anies Baswedan, bahwa data-data yang dikemukakan Ganjar dan juga tadi kepada Anies Baswedan itu katanya data-data yang keliru. Dan Ganjar tiba-tiba menyerang habis-habisan Prabowo. Bahkan dia malah menggini-ginikan kertas mengenai data yang ada padanya. Dan dia malah meminta tunjukkan oleh Prabowo saat itu juga data yang benarnya mana. Bahkan malah karena saking bersemangatnya Ganjar, dia sampai mempersilakan staf Prabowo naik ke podium mendampingi Prabowo membawa data yang valid untuk membuktikan bahwa data yang ada pada Ganjar ini keliru atau salah. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun Pak. Kalau mau diklosa boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktu habis. Pak Prabowo silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan
masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas ya. Saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Prabowo di sini kelihatan memang sangat mati kutu. Dia bagaikan seorang petinju yang sedang terdesak ke sudut ring dan terduduk di sana tidak bangkit. Sahabat BN, jika kita coba menyimak perjalanan debat ini, kita melihat Prabowo merangkul Ganjar ini, sepertinya Prabowo ingin menyampaikan pesan kepada massa atau pendukung Ganjar Pranowo yang ada di akar rumput, bahwa Ganjar bisa nanti bergabung dengan Prabowo ketika nanti Pilpres berlangsung pada putaran kedua. Dan jika saja Prabowo tidak sempat cepat menyadari hal ini dan tidak cepat dia berbalik menyerang Prabowo, maka kerugian secara politis akan berada pada Ganjar Pranowo. Kenapa kerugian berada pada Ganjar Pranowo? Pendukung atau pemilih Ganjar Pranowo bisa-bisa nanti tidak akan memilih Ganjar Pranowo. Kenapa? Sebab untuk apa dia memilih Ganjar Pranowo? Atau nanti Ganjar akan bergabung juga dengan Prabowo. Kalau ini yang terjadi, maka elektabilitas Ganjar Pranowo akan tergerus.
Di sini kita juga melihat sahabat bahwa Prabowo tampaknya tidak begitu pede lagi akan bisa memenangkan Pilpres ini satu putaran. Ini mungkin setelah melihat arus dukungan rakyat kepada Anies Baswedan akhir-akhir ini. Dan arus dukungan rakyat kepada Anies Baswedan ini kelihatannya sangat besar sekali semenjak berlangsungnya acara Desak Anies di berbagai kota di seluruh Indonesia. Di samping itu, sekaligus juga karena Anies dan Caimin atau Gus Imin begitu fokus jor-joran datang ke tengah-tengah masyarakat, berkeliling di seluruh wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Di samping itu, tidak dapat juga kita pungkiri, tentu juga Pak Prabowo melihat pengaruh arus dukungan rakyat kepada Anies akibat Anies menguasai media sosial TikTok di samping yang lainnya. Jumlah peserta acara Desak Anies di Pontianak membludak. Sejumlah mahasiswa hingga petani sawit memenuhi acara Desak Anies. Desak Anies kali ini membahas isu pemerataan pembangunan di Pulau Kalimantan dan tidak hanya terfokus di satu provinsi saja. Tema pemerataan pembangunan di Kalimantan ini tampaknya menjadi isu yang sangat menarik bagi warga Kalimantan Barat di tengah isu pembangunan IKN dengan anggaran super jumbo di Kalimantan Timur. Anies Baswedan mengaku Desak Anies Pontianak Kalimantan Barat menjadi Desak Anies paling ramai yang pernah ia hadiri. Kita bicara tentang pembangunan, pikirkanlah pembangunan untuk satu pulau, untuk seluruh penduduk di pulau ini, bukan hanya satu lokasi, kemudian seakan-akan semua mendapatkan sesuatu. Tidak, yang mendapatkan adalah mereka yang bekerja di tempat itu. Mereka yang tidak bekerja di tempat itu, mereka tidak mendapatkan apa. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik. Inilah momen ketika calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan live di media sosial TikTok. Terlihat Anies melakukan dialog live TikTok saat berada di mobil di sela-sela aktivitas kampanye di Jawa Timur. Partisipan dalam live TikTok ini tembus 300 ribuan penonton. Berikutnya Anies Baswedan kembali menggunakan media sosial TikTok untuk menyapa penggemarnya melalui siaran live. Di kesempatan live kedua, Capres nomor urut 1 ini menyapa pengguna TikTok dari dalam kereta api. Video live TikTok Anies Baswedan tersebut ditonton oleh pengguna hingga mencapai 420 ribu penonton. Berkaitan dengan apakah mungkin Ganjar akan bergabung dengan Prabowo jika nanti sempat 2 putaran, tampaknya sangat-sangat sulit. Sebab Ganjar bisa saja bergabung dengan Prabowo, tetapi Megawati sudah hampir dapat dipastikan tidak akan mau bergabung dengan Prabowo. Sebab sakit bagi Megawati sekarang ini dikecewakan oleh Jokowi, sangat-sangat sulit obatnya. Kenapa tidak? Jokowi dan anaknya Gibran serta anaknya Kaisang serta menantunya Bobi Nasution yang sangat diharapkan oleh Megawati untuk menggenjot suara baik terhadap perolehan suara Pilpres untuk Ganjar maupun untuk perolehan suara di pileg pemilu legislatif untuk PDIP buyar ketika Jokowi memasangkan anaknya Gibran yang kader PDIP dengan Prabowo, dan ketika Jokowi merestui anaknya Kaisang menjadi ketua umum PSI yang sudah barang tentu tindakan Jokowi memasangkan Gibran dengan Prabowo akan menggerus
suara Pilpres dukungan PDIP dan tindakan Jokowi merestui Kaisang menjadi ketua umum PSI sudah barang tentu akan menggerus suara PDIP untuk pindah ke PSI. Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Jadi apabila kita lihat sikap Megawati ini, sekali lagi kita terpaksa mengatakan kemungkinannya sangat kecil Ganjar Pranowo akan bisa bergabung dengan Prabowo Subianto. Sekarang mari kita lihat komentar pengamat tentang debat Capres putaran ketiga semalam. Kalau kemudian harus saya bandingkan, ini tulus ya, saya tulus mengatakan ini. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati. Kalaulah Anies Baswedan nanti terpilih sebagai presiden, saya sungguh-sungguh berharap bahwa Ganjar Pranowo akan jadi ketua DPR yang sangat kritis. Apa yang diutarakan, disampaikan, didemonstrasikan oleh Ganjar Pranowo malam ini justru meyakinkan saya bahwa dia sangat cocok menjadi ketua DPR itu. Atau paling tidak ketua komisi 1 ya. Yang sangat kritis, yang sangat memahami seluk-beluknya masalah pertahanan dan militer. Sementara Anies dengan helikopter view-nya memang harus sebagai kepala negara punya kewajiban meninjau satu persoalan dari berbagai macam dimensi. Itu tentang Anies dan Ganjar. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Sebagai orang yang pernah mendukung Prabowo pada tahun 2014 dan 2019, malam hari ini pun saya mengulurkan rasa hormat saya pada beliau. Tapi sebagai ungkapan rasa hormat, sekaligus sebagai ungkapan empati, saya memilih untuk jujur, mengatakan bahwa masa Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin negeri tampaknya sudah berlalu. Sudah tiba saatnya Pak Prabowo mandek padito, melupakan isu-isu tentang kepemimpinan nasional, menjadi presiden, tapi memilih berada di pinggir, tetap memikirkan nasib bangsa ini ke depannya. Ada sejumlah indikasi yang saya pikir akan membuat beliau nantinya kepayahan seandainya tetap bersikeras menjadi seorang presiden. Terutama terkait dengan apa yang dulu saya berulang kali katakan terkait dengan executive functioning beliau. Kesanggupan, kecakapan untuk mengolah informasi dan membuat keputusan pada level strategis. Malam ini saya semakin teryakinkan bahwa ada persoalan serius pada executive functioning Prabowo Subianto. Itu menurut saya. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.